Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang Abkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Ya, Ya, semoga Waalaikumsalam. Buya sehat selalu, panjang umur ini. Amin, amin. Saya kenikmatan yang luar biasa ketika bertemu dengan Buya dan terus mengaji dengan Buya. Ini mohon izin mungkin karena ya berbagai kegiatan baru sempat virtual, tapi alhamdulillah ini luar biasa Wamima masih bisa kita ikutin YouTube dan lainnya. Jadi masih bisa kita ngikutin. Baik Buya, saya sebenarnya ada yang mau saya tanyakan itu Ya, ini ya. soal konsep sodako ya, ini yang konsep sodako yang terbaik adalah konsep seluruh harta kita. Nah ini Buya bagaimana di situasi saat ini kebanyakan kita gitu masih tersandra oleh hutang piutang ini Buya, baik hutang perbankan dan segala macam. Nah sehingga banyak nih di bulan Ramadan ini seruan-seruan para ustadz untuk sodako yang terbaik gitu kira-kira. Nah, sementara masih masyarakat dan kita ini masih terjebak oleh utang piutang. Selesaikan utang-utangnya dulu atau misalnya ya sudah kita sodakokan aja yang banyak begitu biar barangkali utangnya bisa selesai. Mohon arahan dan bimbingannya Buya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ade Awaludin di Banten, tepatnya di Tangerang, sudah bergabung hari ini. Kalau kita bicaranya secara syariat, sodakoh dulu atau berutang dulu. Nah, kalau perspektif syariat, kalau bayar utang itu wajib. Tapi sodakoh kan sunnah. Maka pasti kita akan mendahulukan yang wajib. Berutang aja dulu. Utang masih banyak sudah sodakoh. Itu syariat. Dan bisa dibenarkan dengan logika syariat. Betul nggak? Tetapi kita lihat pada urgensinya dengan berdasarkan skala prioritas itu bisa kita balik sedekah dulu dipentingkan daripada berutang ketika sangat urgen persoalannya. Berdasarkan skala prioritas. Saya punya utang sama Kang Beno 10 juta. Ada orang yang perlu uang 10 juta untuk biaya operasi sekarang. Nolong orang dulu menyelamatkan atau berutang dulu? Itulah persoalannya. Kalau dua-duanya sama utang, yang satu buat beli motor, yang satu buat makan. Buat makan dulu dong. Ya kan begitu. Pak Abkar utang buat modal, Kang Benu buat makan. Ya saya kasih undur dulu. Bisnisnya bisa ditunda. Jadi berdasarkan skala prioritas, urgensinya, maka bisa saja sedekah didahulukan daripada utang. Tapi kalau kita lihat dari perspektif syariat, ya utang dulu dong. Daripada sedekah. Artinya sedekahnya nyumbang pondok jalan pinggan untuk bikin asrama putri, ya kan bisa ditulis tuh mah. Iya. Jadi artinya bahwa nanti akhirnya mah ini tidak akan ada di kitabnya, tapi dalam pikiran kita, kecerdasan. Nah, oleh karena itu saya tutup lagi masalah rezeki. Pak Diktik tadi pertanyaan ini belum saya selesaikan, dan ini juga ada rezeki juga dulu ya rezeki. Begini, kenapa Allah menjamin makhluk hidup, binatang, manusia, tetumbuhan, itu makhluk hidup semuanya. Hanya tetumbuhan tumbuh tapi tidak bergerak. Kalau binatang bergerak dan tumbuh, kalau manusia bergerak, tumbuh dan berpikir. Jadi secara insting itu dibekali oleh Allah setiap binatang untuk mendapatkan rezekinya. Binatang insting, kalau manusia pikirannya. Makanya ketika Allah akan memberi rezeki kepada kita, Allah akan buka pikiran kita kok. Menjadi cerdas, menjadi paham. Ya Allah, ternyata duit seliweran di depan mata. Selama ini saya buta nggak paham. Ternyata ini semua bisa jadi duit. Dari mengamati satu saja terbukanya otak. Setiap
di restoran awalnya dia melihat ada orang menggulung-gulung kertas begini. Entah sobekan rokok, entah bekan nota. Ini gini, ini lihat ini, tuh gitu. Dia mikir, kalau begitu congkel gigi ini perlu. Ilmu nggak tuh? Dia punya gagasan bikin congkel gigi. Jangan menghina orang bikin congkel gigi. Kalau sehari 3 tronton kaya nggak? Kaya banget. Bisa bersih di Indonesia congkel gigi. Itu kan ilmu juga. Sampah yang berserakan ternyata dia duit miliaran. Apakah itu kertas, kardus, apakah plastik, apakah pecahan-pecahan beling dan sebagainya. Itu tiap hari di Panguragan tuh, truk tuh, puluhan truk tiap hari tuh jalan, dikemas semuanya. Jadi duit semuanya kok. Nah kenapa? Kok kamu tuh susah banget sampai kelaparan nggak bisa makan? Ya karena tidak dibuka otaknya oleh Allah. Itu makanya. Jadi artinya salah satu ketika Allah akan berikan jalan rezeki, dibukalah otak kamu dan kemudian semua kesempatan itu yang lewat di hadapan Anda tangkap semuanya. Enggak ada yang lewat kok. Betul. Itu. Kalau tidak, ya banyak kesempatan yang dilewatin gitu aja. Dia nggak paham semacam itu. Jadi janganlah sekali lagi kita meragukan rezeki. Nanti besok makannya apa? Percayalah bahwa apapun yang kau dermakan akan mendapat penggantian dari Allah. Dan itu pasti. Tidak mungkin tidak, pasti. Tetapi nanti begini. Saya tambah lagi nih sebagai tambahannya. Terkadang kita sudah dermakan uang itu semuanya. Ternyata penggantiannya nggak datang-datang. Sampai kita makannya utang lagi pada titik. Ini terjadi. Itu adalah sebetulnya bukan Allah mengingkari janjinya. Tetapi Allah masih ingin menguji setinggi apa keyakinanmu. Ya, 1 bulan tak ku kasih penggantian dulu. Masih yakin? Aku mengatakan aku masih yakin. Sampai uangku dihabiskan semuanya. Ditanya, masih yakin? Aku jawab, masih yakin. Ini bukan katanya, saya mengalaminya sendiri. Anak istri diambil, silahkan. Ditanya lagi, engkau masih yakin hambaku? Aku masih yakin. Sampai kompor bodol diangkut semuanya, silahkan. Kembalikan aku, diangkat 0 lagi. Aku yakin engkau pasti akan memberi penggantian yang lebih baik lagi. Betul enggak? Berkenyataan enggak? Berkenyataan kok. Dikasih anak istri yang lebih baik lagi. Nah itulah makanya ada satu firman Allah yang ingin saya sampaikan. Afahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul adzim. Saya terjemahkan. Afahasiban nasu an yutraku. Apakah orang menduga akan dibiarkan? Sudah dibiarkan aja. An yaqulu amanna. Setelah mereka menyatakan aku percaya, dibiarkan. Wahum la yuftanun tanpa diuji. Percaya, pasti kuuji. Begitu engkau yakin percaya, kuuji dulu. Tidak kulepaskan begitu aja, enak aja. Betul enggak? Hei perempuan, ketika ada laki-laki mengatakan I love you, apa langsung terima atau kau uji dulu? Diuji dulu enggak? Ya iya dong. Gimana? Perlu bayar Pak Afkar, sudah jadi spionase. Dia punya istri enggak, punya anak enggak, kerjanya apa? Enggak dong, punya mobilnya berapa, dihitung semuanya dong.
Jangan punya pacar datang langsung diterima karena tiap hari datang dengan mobil baru. Ganti Mercedes, ganti lagi BMW. Ternyata calo. Itulah kira-kira percaya dan konsisten. Sekalipun mungkin ditunda pembayarannya, itu hanya sekedar ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kata, aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.